Para investor saham di Indonesia minggu lalu harap-harap cemas melihat kabar dari MSCI. Pasalnya, saham-saham yang masuk di jajaran indeks MSCI biasanya akan dilirik investor di berbagai penjuru dunia. Ternyata ada 2 perusahaan baru masuk ke dalam indeks MSCI. Tapi IHSG yang sempat melambung ke 7.600 di awal perdagangan Jumat minggu lalu, kembali turun ke level 7.500. Apa sebenarnya pengaruh tambahan saham yang masuk dalam jajaran indeks di MSCI terhadap pasar saham kita? Apa saja aset-aset pilihan untuk para investor sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Lolita Liliana, Head of Investment Specialist and Product Development Support Asset Management. Kalau kita sebenarnya lihatnya weighting keseluruhannya Indonesia sih Mbak. Maksudnya weighting Indonesianya tuh berubah atau enggak? Which most probably enggak gitu ya. Jadi kalau tidak berubah sebenarnya kan ya segitu aja gitu kan ya Mbak ya. Tinggal perpindahan aja. Ya kan perpindahan dari A ke B gitu misalnya kalau masuk. Terus yang kedua ya kita mesti lihat bahwa beberapa saat terakhir ini sebenarnya kan kenaikannya sudah cukup tajam ya, sangat tajam bahkan beberapa. Jadi biasanya kan ada buy on rumor, sell on news juga gitu. Jadi kita melihatnya ada kemungkinan juga kalau memang masuk sekalipun bisa jadi ada koreksi. Karena kan ya bisa terjadi sell on news gitu ya. Jadi koreksi. Di lain sisi kalau memang tidak koreksi sekalipun ya habis koreksi kalaupun ada kenaikan lagi karena ada inflow. Kalau weightingnya tidak berubah sebenarnya berarti di sisi sini naik, di sisi sini akan terjadi penurunan juga Mbak. Jadi kita lihatnya seperti itu. Makanya kenapa view-nya kami juga sebenarnya IHSG-nya cenderung flatten ya. Maksudnya ada nggak kemungkinan naik? Ada gitu. Tapi kita ada beberapa skenario juga yang kita lihat juga gitu kan ya. Bahwa ya tadi kalau misalnya beneran masuk bagaimana, kalau nggak masuk bagaimana. Tapi di lain sisi kita melihat sebenarnya ada opportunity gitu. Apakah kalau terjadi sell on news gimana? Bisa koreksi dong IHSG-nya? Ya bisa dalam sisi itu. Tapi bagaimanapun kita lihat sebenarnya yang blue chips itu kan sangat murah ya Mbak ya. Kita lihat 5 tahun terakhir tuh blue chipsnya tuh sebenarnya benar-benar nggak kemana-mana. Bahkan pernah ada periode yang minus gitu. Sekarang dividend yield yang LQ45 dan IDX 30 itu dividend yield itu tinggi Mbak. Sekitar 8,5 sampai hampir 9%. Sementara IHSG karena udah naiknya banyak, dividen yieldnya itu bisa dibilang kurang menarik ya gitu. Jadi kalau kita melihatnya ya nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya mau masuk mau enggak, opportunity itu masih ada. Sebenarnya sentimen positif di obligasi sudah sangat besar Mbak. Kalau kita lihat dari pasar saham mungkin keluar sekitar 60-an T lah ya kita bilang, kita give or take gitu ya. Sedangkan obligasi itu positifnya hampir 40 T Mbak. Itu di satu sisi. Yang kedua kalau tahun lalu kita kan lebih banyak dari BI-nya fighting untuk rupiah gitu ya dengan SRBI penerbitan yang luar biasa ya. Nah sekarang itu kalau dilihat SRBI waktu tahun lalu gitu pas di peak-nya di atas 1000 T gitu ya. Kemudian yieldnya itu sempat 7,2, 7,3 lah ya. Sekarang itu sudah sangat turun Mbak. Sekarang sudah di 5,6-an untuk yang SRBI. Kemudian dari sisi outstandingnya sekarang tinggal 750-an. Jadi pindah kemana gitu kan. Nah sebagian itu sudah masuk ke bonds. Sebagian lagi sudah masuk ke perbankan, which is bagus Mbak. Yang tadinya perbankan likuiditas sangat-sangat ketat. Sekarang likuiditas dari si SRBI yang mature dan tidak digantikan, maksudnya issuance barunya kan jauh lebih kecil ya, itu masuk lagi ke perbankan. Jadi kalau ditanya sentimen positif sudah ada belum? Sudah Mbak. Kalau di awal tahun di Desember lah, itu kan yield sangat flat ya Mbak ya. Semuanya ya di kisaran 6,6, mau 1 tahun kayak 10 tahun kayak semua sama. Kalau kita lihat per hari ini 10 tahun sudah di 6,4-an, 5 tahun sudah di 6,1 lah kurang lebihnya lah ya. Sedangkan yang di bawah 1 tahun, di bawah 2 tahun itu sudah di 5,9-an lah ya. Jadi sebenarnya sudah menguat banyak Mbak. Untuk industri sendiri kita sudah melihat Mbak memang stagnan lah ya secara
tahun lebih lah ya. Itu stagnan lah. Stagnan walaupun secara jumlah nasabah sangat menggembirakan. Naiknya banyak. Nggak cuma dari reksadana, kalau kita lihat dari sisi bondholder juga ya, yang retail juga naiknya banyak, Mbak. Maksudnya secara persentage mungkin tidak sebanyak reksadana. Tapi kalau kita lihat mungkin 5 tahun terakhir gitu, kalau obligasi mungkin naik 100 something persen, yang ini naik 400% gitu. Nah kalau kita lihat bagaimanapun memang kita perlu produk-produk gitu ya untuk melakukan literasi maupun inklusi. Kemudian kita juga butuh ada terobosan-terobosan baru. Nah ini yang dari sisi asosiasi bersama dengan OJK itu sudah ada task force-nya Mbak untuk membahas hal ini. Apa aja sih yang kita bisa lakukan gitu. Macam-macam ya Mbak, kan itu kan dari sisi kita ada rencana untuk yang regular investment secara kampanye nasional, kemudian kita ada sedang kajian yang ETF Gold yang sekarang ongoing ya, kita hopefully di tahun ini sudah ada. Kemudian juga ETF yang regular itu ada dari dengan BEI, dengan IDX juga, itu untuk plan multi-share. Kemudian untuk yang offshore juga ada beberapa supaya lebih efisien gitu ya Mbak, fund on fund-nya itu kita ada kajian untuk perluasan. Jadi kemudian kita lihat juga sebenarnya dari sisi MI, kalaupun misal produknya tidak ditambah, ada juga yang dia menurunkan Mbak, minimum subscription contohnya. Supaya bisa menjangkau lebih banyak orang. Mungkin kalau zaman dulu kan beli reksadana harus juta gitu ya, terus turun ke 100.000, 250.000, turun ke 100.000. Sekarang kan even 10.000-an, even ada yang 1.000-an gitu. Begitu pula dengan yang US dollar. Kalau yang offshore memang ketentuan harus 10.000. Tapi kalau onshore US dollar mungkin tadi 10.000, sekarang udah tinggal 1.000-an, mungkin ada yang tinggal 100-an gitu. Jadi kan sebenarnya ada Indon gitu ya. Selain Indon kan ada juga ya corporate bonds, underlying-nya itu. Jadi fundnya US dollar. Tadinya mungkin minimal 10.000, turun 1.000, sekarang ada yang 100-an gitu. Maksudnya kita berupaya supaya ada pendalaman pasar juga. Nah, pendalaman pasar itu kan selain dari sisi nasabahnya juga harus dari sisi supply-nya, produknya kan. Makanya ada banyak yang dilakukan untuk pendalaman pasar ini sebenarnya. Jadi dari sisi underlying itu kan mungkin kan sekarang salah satunya lah ya, misalnya contoh yang green bonds atau yang bertemakan ESG itu kan sudah mulai diperluas gitu ya, supaya lebih banyak opsinya juga bagi pengelola atau manajer investasinya. Di sandboxing setahu saya sudah jalan, tapi jadi kan komoditi dan kripto ini baru pindah ya ke OJK kan. Nah, sehingga pasti ada butuh waktu untuk menyatukan kiri dan kanan gitu ya istilahnya. Jadi makanya kenapa pakai metode sandboxing, Mbak. Jadi yang tadi ya, contoh misalnya, oke, untuk ETF Gold-nya belum keluar. Kalau MI mau bisa coba dengan sandboxing misalnya. Atau mungkin waktu itu sempat kan ya ada yang tentang tokenisasi Indon. Mungkin pernah dengar ya Mbak ya, yang ada IDDB itu kan di tokenize supaya apa? Supaya yang daripada beli Indon 200.000, ini dibikinnya 1.000-an gitu. Itu kan jadi lebih banyak menjangkau juga. Jadi sandboxing itu kurang lebih kan setahun ya biasanya ya. Itu jadi sambil dilihat prosesnya gimana, sudah oke belum, sebelum nanti bisa dideploy yang lebih luas gitu. Jadi memang belum bisa lah kalau kayak penjualan yang sangat luas gitu ya. Memang ada limitation, tapi kan itu sehingga sudah bisa terlihat ya. Misalnya contoh ETF Gold itu kan ada macam-macam ya Mbak, mekanisme harganya, kemudian mekanisme tadi yang dari bullionnya, kemudian ke brokernya, kemudian jadi unitnya. Belum nanti kalau kita ngomongin nanti keluarnya itu in kind atau dalam bentuk tunai, itu kan berarti kan ada another proses. Nah, jadi diharapkan dari sandboxing itu terlihat flow-nya ini jalan gitu. Sebenarnya kan pasti balik lagi ke risk profile lah ya Mbak ya, risk profile dan horizon. Katakanlah dia bisa di semuanya gitu ya. Memang 2-3 tahun terakhir ini paling banyak perkembangan itu ada di yang konservatif ya Mbak, money market
dan fixed income. Fixed income tuh yang mungkin naik paling banyak ya. Kenapa? Karena ya mungkin 5 tahun terakhir kalau misalnya invest di reksadana saham bisa dibilang nggak kemana-mana gitu. Sedangkan paling nggak kalau di bonds in average mungkin per tahunnya sekitar 6-7% gitu kan. Di money market mungkin in average 4-5%. Jadi banyak yang akhirnya memang beralih ke situ. Tapi kalau kita lihat opportunity-nya yang tadi saya mention di depan gitu. Dengan 5 tahun nggak kemana-mana itu sebenarnya kan sangat-sangat murah ya. Sudah, dan kita lihat dengan ada koreksi yang kemarin terjadi, terutama saham-saham blue chips, itu sangat murah Mbak. Dividend yield itu biasanya ya di bawah deposito gitu kan ya. Kalau sekarang kita lihat dividend yield-nya tuh jauh di atas depo dan sudah jauh di atas obligasi juga karena obligasinya sudah menguat gitu ya. Jadi opportunity itu sebenarnya ada. Dan kita percaya ke depannya seharusnya dengan valuasi yang sangat murah ini ya eventually akan masuk lagi ke sana. Jadi opportunity itu ada. Jadi kalau kita bilang aset alokasinya bagaimana ya tergantung tadi ya Prof risiko. Untuk yang moderat sebenarnya sudah mulai menambah porsi-porsi yang ada ekuitasnya. Jadi sudah ada opportunity yang lebih besar ya Mbak ya. Kita ngomong gak ada kenaikan dulu deh gitu. Sedangkan kan seharusnya dengan likuiditas yang membaik, kemudian tadi ya GDP kita juga sudah mulai naik gitu ya. Itu kan sebenarnya ada opportunity juga ya untuk lendingnya naik. Misalnya contoh kita lihat perbankan gitu ya. Kalau kemarin kan mungkin cost of creditnya juga tinggi. Kan sekarang sudah mulai agak turunan. Likuiditas ketat gitu. Kalau sekarang sudah mulai turunan. Jadi kalau dengan banks naik karena dia bobot juga lumayan besar gitu ya Mbak. Dengan banks naik 10-20% aja, which itu sebenarnya cuma balik ke tahun ini doang ya Mbak ya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.